Ya, jadi saya langsung saja. Jadi kalau bicara FPP ini kan berarti systematic research ya, jadi penelitian yang baik ya dan terbukti sudah teruji ya penelitiannya atau kevalitannya ya. Baik, saya langsung ke EMD tadi sudah dibahas. Saya langsung ke tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan yang perlu Anda pahami ya. Di sini untuk memantau bagaimana kita memberikan stimulasi, bagaimana kita mendeteksi, melakukan intervensi, pencatatan dan pelaporan ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi, mensimulasi intervensi tumbuh kembang ya. Ini ada di SDIDTK. Ya, kira-kira kenapa tumbuh kembang itu penting? Ya, tumbuh kembang itu penting kenapa? Ya, ini ya, ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah kalau ini dideteksi terlambat maka sulit diperbaiki. Karena apa? Ya, periode pertumbuhan perkembangan ya, salah satunya itu adalah ada di otak. Ya. Dan ini berlangsung sangat pendek ya, ada critical period. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu ya. Kalau Anda otaknya ini udah terbentuk ya, maksudnya misalnya IQ-nya berapa, itu udah tidak memang bisa dioptimalkan potensi-potensinya, tapi otak ini sudah selesai dalam masa pertumbuhannya ya. Ya, ini adalah periode-periode bagaimana kita tahu ya 1000 hari pertama ya. Jadi 370 hari dan 730 hari ya dari periode hamil sampai dengan 2 tahun ya. Ini ya pertumbuhan otak. Jadi ini ya ketika sudah puncaknya ini ya. Ini 2 tahun ya, ini 24, ini adalah puncaknya ya dari mulai konsepsi ya, terbentuk dari konsepsi sampai dengan 2 tahun ya. Setelahnya tidak bermakna ya, terjadi perubahannya. Dan ini sel-sel ya, sinap-sinap, bagaimana pembentukan sinap ya. Oke, sebentar saya izin. Grafik dari pertumbuhan sel atau sinap ya, sinap-sinap otak ya. Nah, Anda akan lihat ini ya. Ini sinapnya akan lebih banyak pada anak yang cukup nutrisi, kasih sayang dan stimulasi ya. Oke. Ya, itu tolong dicermati ya. Bagaimana sinap-sinap pada otak yang bisa maksimal ya. Bentar ya.
Enggak mau bergerak. Kenapa nih? Ya. Kemudian ini pertumbuhan dan perkembangan ukuran sel, ya. Ini periode pertumbuhan dan perkembangan. Ini sel dan jaringan, ya. Oke. Sudah terlihat, Mbak? Sudah, Ibu. Ya. Baik, jadi ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, ya. Definisi yang berbeda antara pertumbuhan dan perkembangan. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Mbak, suara saya? Jelas, Ibu. Ya, saya tuh nyari headset biar tidak mengganggu. Oh, ini sudah ketemu headset. Boleh kamu sambil sholat ya, Mbak? Tidak apa-apa, tapi sholat aja ya. Gantian tapi ya, gantian. Jelas suara saya, Mbak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Ya, jadi ini pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau kita lihat definisinya antara pertumbuhan dan perkembangan, definisi yang berbeda ya. Bagaimana pertumbuhan ini terkait dengan ukuran jumlah sel dan jaringan intraseluler. Kemudian kalau perkembangan itu adalah terkait dengan struktur dan fungsinya. Oke. Nah, ini contoh ya. Nih, makanya Indonesia sekarang sangat gencar sekali bagaimana mengatasi stunting ya, karena stunting ini tidak kembali ya, dalam arti akibat dari stunting itu irreversible terkait dengan otak, dengan organ-organ yang lain, dan itu sifatnya jangka panjang ya. Ini prinsip-prinsip dan ciri pertumbuhan dan perkembangan, ini cirinya ya, ada perubahan ya, dan ini mempengaruhi perkembangan selanjutnya, kecepatannya berbeda, ada korelasi antara perkembangan dan pertumbuhan ya. Ini polanya dan tahapnya berurutan. Misalnya sebelum berjalan dia merangkak ya. Ini prinsipnya melalui proses belajar, ada kematangan ya. Dan ini dapat diramalkan. Kenapa? Karena ketika pertumbuhan atau perkembangan saat ini akan mempengaruhi ya. Jadi stunting itu kenapa 1000 hari
ya, dari mulai masa kehamilan atau konsepsi, ya, ini karena akan mempengaruhi. Jadi kalau terjadi masalah di masa konsepsi, ya, itu dapat diramalkan akan bermasalah juga di masa pertumbuhan berikutnya, ya. Ini faktor-faktor, ada internal, ada eksternal, ya. Termasuk eksternal ini adalah lingkungan, ya. Lingkungan misalnya adalah radiasi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke stimulasi, deteksi, dan intervensi tumbuh kembang, ya. Ini untuk terlalu kecil, enggak, Mbak? Ya. Jadi ketika penyimpangan atau enggak. Nah, ini alurnya, bagaimana pengelolaannya. Misalnya, kalau ada penyimpangan, ya, yang harus dilakukan apa? Ya. Maka kita kembali lagi ke atas gitu. Kita perlu bagaimana stimulasi, bagaimana kita memantau pertumbuhan dan perkembangan dan seterusnya. Ya. Nah, ini cara deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Kita mendeteksi ya bagaimana pertumbuhan ini berat badan, ya, tinggi badan, ya. Kemudian bagaimana garis pertambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ada di mana ini kita kalau memantau ini ada di mana, Mbak? Mbak Hafiza. Mbak Hafiza? Halo, Ibu. Ya, kita memantau garis pertambahan BP, TB, LK ini ada di mana ini biasanya? Anda pernah lihat buku KIA? Belum pernah, Ibu. Hah? Tuh, Gambar doang, Ibu. kamu kok jangan lurus-lurus banget, oh Mbak. Rodo gaul sithik gitu loh. Maksudnya gini, ya. Janjane ada perkembangan atau ada informasi apa toh pelayanan kebidanan gitu loh. Ya, walaupun kamu semester 3 belum tahu lapangan, tapi buka-buka itu berita-berita apa tentang pelayanan kebidanan. Ya. Jadi ini di buku KIA, Anda download ya. Download buku KIA yang terbaru 2020 dipelajari ya. Ini tugas ya. Tugas dari Bu Runjati ya. Ya, Mbak ya, semuanya wajib mendownload buku KIA. Kalau perlu Anda misalnya punya ibu atau punya saudara yang kerja di puskesmas, Anda boleh ini minta satu buku KIA yang terbaru 2020. Itu dipelajari. Ya, itu penting sekali. Banyak informasi di situ dan itu merupakan pegangan bagaimana bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ya, dan termasuk di dalamnya yang banyak mengupas adalah pertumbuhan dan perkembangan. Ya, dan bagaimana kurva, ya, kurva pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Nah, termasuk di dalamnya ya bagaimana kita memantau perkembangan. Ya, ada KPSP, TTD, ya, Kak, TDL, MME, CAT, ya. Nah, ini. Jadi kita memonitor di SDIDTK, nanti Anda download juga yang buku SDIDTK ya. Ini. Jadi sekarang mudah, e-book banyak ya, di internet juga banyak informasi-informasi, Anda bisa mendownload ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ada dua screening ya, screening perkembangan dan screening pertumbuhan. Pertumbuhan ini dari BB, TB, LK, ya perkembangan ini banyak ya. Ini ada KPSP, ya, tes daya lihat, tes daya dengar, ini ya KME, ya. Jadi ini untuk memonitor bagaimana kuesioner masalah mental emosional, ya. Ini ada autis atau enggak, ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau enggak, ya. Kemudian kapan usianya, ya. Nah, kemudian pertumbuhan, nih pertumbuhan. Bagaimana timbang berat badan, ya, lingkar dan seterusnya, ya. Bagaimana kita memantau.
Nah, ini tadi yang KMS ya, atau buku kesehatan ibu dan anak yang terbaru lihatnya ya. Kemudian ini bagaimana kita mengidentifikasi KMS untuk melihat bagaimana status gizi ya, ini dari tabelnya ya. Cara pengisiannya ini adalah garis baku ya, kurva garis baku untuk memantau tumbuh kembang. Ini banyak sekali nih ya yang kadang kelewatan atau cara mengisinya nggak benar. Ya, bagaimana umur ibu, kapan penimbangan, kemudian kita menentukan garis dan titiknya ya, dan kemudian bisa menghubungkan satu garis dengan garis yang lain, apakah pertumbuhannya ini sesuai dengan kurva pertumbuhan atau tidak ya, garis baku, kurva garis bakunya ya. Oke, ini ya bagian-bagiannya dari kurva. Bagaimana kita menginterpretasi ya, menginterpretasi dari garis-garis ini, kita perlu menginterpretasi apakah tidak naik ya. Jadi manakala ya grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di bawahnya itu tidak naik ya. Jadi kalau misalnya tidak naik ini nih yang A ya, yang B ini naik ya. Jadi melewati garis di atasnya ya. Ini C juga naik nih ya, walaupun masih ada di kurvanya, tapi ini naik ya. Kemudian yang C yang tidak naik, yang D ini yang tidak naik ya, yang E juga ini malah turun ya. Oke. Ya. Nah ini status gizi kalau lihat dari persentasenya ya, untuk menentukan apakah gizi baik, malnutrisi atau tidak ya, atau mungkin overweight. Ini kalau BP per TB lebih dari 110 sampai 120% ya. Nah, ini grafiknya ya, untuk menentukan standar deviasinya. Ya, kalau gemuk lebih dari 2 SD. Ini dari grafik ini ya, Mbak. Nah, ini SD ya. Ini lingkar kepala. Yang SD tadi ada di mana ya? Ada grafik SD ini untuk menentukan berat badan, apakah berat badannya dalam kategori gemuk, normal, atau kurus. Ini untuk pengukuran lingkar kepala ya. Ini juga sama untuk menuliskan di grafik lingkar kepala ya, untuk laki-laki dan perempuan. Ini ukuran normalnya ya untuk lingkar kepala. Sekarang ke perkembangan ya. Jadi deteksi intervensi ini. Nah, tadi di tabel yang perlu Anda tahu ya, tabel itu ada beberapa metode untuk mendeteksi perkembangan. Mulai dari KPSP ya, jadi ini mulai 3 bulan, kemudian kelipatannya, tes daya dengar, ini juga mulai 3 bulan, ya, lihat, ya, ini mulai 3 tahun, dan tiap 6 bulan ini dilihat, ya, kemudian gangguan perilaku, ini ada KMME, CAT, ini untuk autis, ya, atau GPPH, ya. Nah, nanti Anda, ya, di buku SDIDTK, dilihat di situ ada KPSP untuk masing-masing usia ya, untuk masing-masing usia ya, silahkan nanti dilihat dan bisa dipraktekkan ya. Ini contohnya alat-alat apa yang harus disiapkan ya, misalnya ini 3 bulan ya, ada pedomannya, ada petunjuknya, jadi kita bisa memeriksa, kemudian kita menentukan apakah tugas-tugas ini anak atau bayi dapat melakukan atau tidak, ya, dan seterusnya. Nah, apabila jumlahnya 9 sampai 10 ini yang ya, maka sesuai, ya. Tapi ya, kalau 7 sampai 8 meragukan. Kalau 6 ke bawah berarti tidak memenuhi atau tidak sesuai, ya. Kalau tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Dikaji dulu, ya. Dikaji dulu apakah ada masalah
kesehatan atau pertumbuhan dan perkembangan yang mengiringi, ya. Kemudian diminta stimulasi 2 minggu dan diperiksa lagi, ya, diulang. Kalau masih sama, ya, maka diminta untuk periksa lebih lanjut, ya, dirujuk. Ini tes daya dengar, ya. Tadi mulai 3 bulan perlu. Jadi kalau anak diberikan suara tapi dia tidak merespon, ya, dari 3 bulan ini harus diidentifikasi. Jangan sampai terlambat, ya. Kadang kita kurang begitu peka, ya. Oke, ini sama, ya, tadi tes daya dengar, ya, umur kurang dari 24 bulan, ya, atau 3 bulan tadi, ya, daya lihat ini 3 tahun, ya, diulang tiap 6 bulan. Ya. Oke. Ini gangguan perilaku, ya, menggunakan CAT, menggunakan KMME, GPPH, ya, ada checklistnya, ya. Oke. Baik, ya, ini instrumennya, ya. Apakah misalnya GPPH tidak kenal lelah, geraknya terus, tidak pernah capek, ya, mudah gembira, impulsif, ya, jadi kadang berlebihan juga, ya, mengganggu anak lain. Ini adalah ciri-ciri, ya, dari GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, ya. Suasana hati mudah berubah. Nah, Anda pernah lihat anak yang seperti ini tidak, ya? Nah, ketika kita memantau pertumbuhan dan perkembangan, bila tidak ada penyimpangan, ya, berikan pujian pada keluarga. Lanjutkan pemenuhan kebutuhan anak, pemantauan tumbuh kembang. Kalau misalnya ada penyimpangan, segera lakukan intervensi, ya. Dan stimulasi. Ini stimulasi bagaimana kita di buku KIA, nanti Anda lihat, ya, di buku KIA itu ada pedoman bagaimana kita menstimulasi atau merangsang pertumbuhan, perkembangan, ya, perkembangan, terutama stimulasi ini adalah perkembangan untuk anak, ya, pada tahapan-tahapan usia tertentu, misalnya 0 sampai 3 bulan, apa, ya, stimulasi yang bisa kita lakukan, ya, rasa nyaman, tatap muka, ajak bicara, ya, ocehan dan mimik bayi, ya, mungkin dikasih warna-warna atau bunyi, ya, ini. Oke, kemudian ini masih lanjut, ya, dan tahapan-tahapan berikutnya ini stimulasinya. Oke, nanti Anda bisa pelajari. Baik, ya, ini pencatatan dan pelaporannya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak Dela? Yang lainnya? Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Halo, suara saya jelas, Mbak? Jelas, Mbak? Ya. Boleh, silahkan. Jadi saya minta tugas Anda, ya. Tugas Anda download buku KIA dan SDIDTK. Ya. Kemudian setelah itu Anda tugas mempelajari buku KIA dan SDIDTK. Ya. Di SDIDTK termasuk bagaimana kita memantau pertumbuhan dan perkembangan. Tadi, ya, ada antropometri, kemudian ada perkembangan dari TDL, TTD, KMME, GPPH, CAT, ya. Kemudian bagaimana stimulasi tumbuh kembang, ya, dan bagaimana Anda melakukan pemeriksaan KPSP, ya. Jelas, ya, tugas-tugasnya, ya. Jelas, Mbak? Halo, Mbak Mela, tugasnya apa saja tadi, Mbak Mela? Boleh diulang? Mendownload buku KIA, lalu buku SDIDTK, dan dipelajari. Ya, betul. Terus? Terus apa lagi, Mbak Mela? Apalagi Mbak Mela?
Halo, Mela? Ya, Rasel Descika. Dibantu Rasel. Apa? Mela mau nambahi? Kok gelap kenapa Mela? Ya, saya ulangi ya. Jadi Anda nanti mendownload buku KIA. Ya. Tadi sinyalnya jelek, Bu. Ya, oke. Saya ulangi ya. Jadi Anda mendownload buku KIA, kemudian SDIDTK, kemudian mempelajari di situ bagaimana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, ya, jenis-jenis pemeriksaannya, kemudian stimulasinya, ya. Ya, dan Anda mempelajari bagaimana cara pencatatan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ya, dan tindak lanjut kalau terjadi penyimpangan. Gitu ya. Pak, jelas? Mbak? Mariana? Hafiza jelas? Mbak Hafiza? Jelas, Ibu. Oke, baik. Ada pertanyaan, Mbak? Bu, izin bertanya untuk yang tadi kan ada tes autisme itu dilakukan oleh kita juga atau tenaga kesehatan lain, dan itu mulainya dari umur berapa, Bu? Ya, kita yang melakukan boleh, Mbak, enggak apa-apa. Ya, jadi kadang ya orang tua itu kan datang ke tempatnya kita, Mbak. Ya. Nah, ini kita wajib juga, Mbak, mengidentifikasi apakah ada autis atau enggak. Nah, di tabel yang tadi saya sampaikan ya, yang CAP itu adalah untuk anak lebih dari 18 bulan. Ya. Apakah untuk yang ASD ya, Autism Spectrum Disorder ya. Jadi yang tabel ini saya tabel yang tadi saya sampaikan ya, untuk jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan, stimulasinya pemantauannya ya. Ini untuk CAP ya, mulai dari 18 bulan. Ya, dan boleh diulang ya 3 bulan setelahnya dan seterusnya. Ya. Oke. Gitu ya, Mbak. 18 bulan berarti 1,5 tahun ya. Halo, Hafiza? Jelas? Iya, Tadi yang bertanya? jelas. Jelas. Terima kasih, Cukup? Bu. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Maaf, Bu, untuk tugasnya yang tadi kan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, terus jenis apa gitu tadi, Bu? Ya, pemantauan perkembangan, jenis-jenisnya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan apa saja, bagaimana cara pemeriksaannya, ya, bagaimana kita tahu kalau ada penyimpangan, ya, apa yang kita lakukan kalau ada bagaimana stimulasi, ya? Bisa? Halo? Halo? Iya, Bu. Ya, jelas ya? Insya Allah jelas, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ibu, izin bertanya, Ibu. Tadi dijelaskan pada yang contoh gangguan pertumbuhan itu ada perawatan pendek, Ibu. Maksudnya dari perawatan pendek itu bagaimana, Ibu? Ya, stunting ya. Jadi antara tinggi badan, berat badan dengan usia tidak sesuai ya, di bawah min 3 SD. Ya, jadi itu stunting ya, Mbak.
Itu stunting ya, Mbak? Gitu. Halo? Iya, itu perawakan pendek atau stunting. Ya. Oke, ada lagi, Mbak? Ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup, Ibu. Ya, oke. Nanti tugas yang mandiri untuk belajar ya, tolong ya. Untuk nanti untuk persiapan UAS-nya ya, Mbak ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Kita akhiri, boleh? Kita akhiri dulu. Terima kasih, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini saya pertemuan 6 dan 11 sekaligus ya, Mbak? Iya, Ibu. Iya, materinya saya kirim nanti ke Mbak siapa tadi ya, saya diingatkan. Baik, kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.